yang kita lakukan kalau kita kembali ke refleksi hijrah dalam rangka membangun masyarakat madani di tengah tantangan ini? Tentu yang pertama adalah kita tetap bersyukur pada Allah. Walaupun kita menghadapi tantangan yang begitu dahsyat, tetap kita harus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Ya, karena pada saat ini ibu-ibu masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nafas, bisa hadir ke masjid ini adalah bukan orang sembarangan, ini orang pilihan. Otomatis setelah mengerjakan kewajiban sebagai seorang istri, yaitu merawat anaknya, kemudian mungkin tadi nyempat bikinkan kopi untuk suaminya ya, terus ke sini. Ini adalah orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, orang-orang keren, orang-orang pilihan Allah yang masuk masjid ini. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang keluar dari rumah menuju masjid taklim ke masjid, maka Allah akan memudahkan untuk menuju jalan surga. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah silaturahim seperti ini. Ini penting. Ya, kita tingkatkan ta'aruf kita, tafahum kita, ta'awun kita dan seterusnya. Sehingga ada ukhuwah Islamiyah. Artinya begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya ibu kita tidak mampu menghitung, tidak mampu menghisap berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk pada sore hari ini, ibu-ibu bisa senden, ya kan ya, bisa duduk selonjoran, ya. Itu nikmatnya luar biasa, betul nggak ibu? Nikmat ini. Ketemu dengan teman-teman, apalagi tidak pernah ketemu, kita nanti ramah-ramah dan sebagainya. Ini nikmatnya luar biasa. Termasuk bangsa Indonesia yang diberikan oleh kekayaan yang luar biasa. Sumber daya alamnya, apa yang tidak ada di Indonesia, lengkap. Dari dasar lautnya, mulai dari iwak gadul ya di larangan ya, sampai ikan tok besar ikan paus ya. Lengkap Indonesia. Tapi sayang masih banyak penjaraan ikan, kekayaan ikan kita. Ya. Dari perut bumi Allah berikan luar biasa. Apa itu? Kekayaan emas, kekayaan nikel, kekayaan batu bara, kekayaan minyak dan seterusnya. Belum lagi hutannya dan seterusnya. Luar biasa nikmat yang diberikan Allah pada bangsa Indonesia ini. Tapi sayang, ketika tata kelolanya, manajemennya amburadul, maka itu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan panjenengan, tapi kepentingan politik oligarki. Ini yang terjadi. Ya. Maka kita harus dalam kondisi seperti ini kita harus banyak bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua ini, maka pasti niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah, yaitu bersyukur dengan bilisan, bersyukur dengan ucapan, dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah, kemudian bersyukur dengan keyakinan, dengan hati, dan bersyukur dengan perbuatan. Kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, maka fa'isya'u dan pasti Allah akan memberikan nikmat. Artinya nikmat akan ditambah. Masih ingat surat apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, ya, pastilah kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika mengingkarinya atau mengingkari nikmat Allah, pasti Allah akan memberikan adab yang pedih. Ya, ada sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surat apa? Ada ayat jumlahnya 78. 31 ayat senantiasa diulangi terus. Ada ingat surat apa itu? Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang datang dari Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ternyata manusia itu kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Yang Allah berikan nikmat kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Maka diingatkan oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat itu harus kita gunakan, kita manfaatkan, kita budayakan untuk apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Beribadah di mana luas. Bukankah Allah menciptakan kita di planet bumi ini tidak main-main, kita diciptakan oleh Allah, dan tidak memiliki visi misi yang luar biasa. Bahwa kita ciptakan oleh Allah ke bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah.
Maka semangat kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada orang pinter, bukan kepada orang badukun, bukan kepada melakukan sebuah kesyirikan, kemusyrikan. Ya, yang sekarang ini kan ramai kan ya. Dukun abal-abal, dukun palsu, ramai dengan Marcel ya. Ya, mengikuti perkembangan ya. Dukun ya. Ternyata penipuan dan sebagainya sekarang ramai geger dengan si tukang penyulap merah ya. Ya itu. Maka kita harus minta kepada Allah. Apapun persoalan kita, persoalan diri kita, persoalan rumah tangga kita, persoalan organisasi kita, apakah itu di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, Hidayatul dan seterusnya, tetap harus melibatkan Allah sehingga Allah akan memberikan jalan terbaik. Ya, harus melibatkan Allah. Sehingga semangat kita dalam ibadah adalah qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Mari kita fokus hidup di dunia ini dalam rangka menjadikan Allah ya Tuhan. Allah adalah tujuan kami. Ya, jangan sampai kita melepaskan Allah. Apapun persoalannya, tantangan, ujian harus kita minta kepada Allah. Itulah ibadah. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita bermuhasabah. Ya. Melakukan sebuah refleksi, melakukan sebuah evaluasi diri, melakukan sebuah introspeksi diri. Selama tahun kemarin ini, sudahkah kita menjadi istri yang solihah, menjadi ibu teladan untuk anak-anaknya? Ya, ini kita evaluasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Adakanlah perhitungan ya atas dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, sebelum kamu dihitung. Mari kita evaluasi terus, kita muhasabah terus kita. Sudahkah kita menjadi istri yang solihah, yang profesional? Ya, bagaimana kita merawat anak, menjaga anak, kemudian menyenangkan suami dan terusnya. Kalau suami, bagaimana kita evaluasi? Sudahkah kita menjadi suami yang soleh? Ya, bagaimana mungkin kita mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sementara orang tuanya masih belum menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Maka harus ibda' binafsi. Ini pentingnya kita bermuhasabah. Artinya sejauh mana kita di dalam ketaatan kita kepada Allah, ketunduan kita kepada Allah, sejauh mana pemahaman kita terhadap Islam. Ya, sudahkah kita hidup di tengah-tengah keluarga menjadi istri yang dirindukan suaminya, dirindukan anak-anaknya? Atau bagaimana keberadaan kita di masyarakat, keberadaan kita di organisasi? Sudahkah kita dirindukan? Jangan-jangan keberadaan kita ternyata tidak dibutuhkan karena menyakitkan, ya, karena mendolimi, mari kita evaluasi. Ya. Termasuk bagaimana semangat kita di dalam sedekah, ya, atau infak, zis dan sebagainya. Ya, ini perlu ada evaluasi. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ibu-ibu hadirin jamaah kajian sholat isya atau kajian suri pada hari ini yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Aisyah dan Nasihatul Asia di bawah pimpinan cabang Tabligh ya, yang dimulakan oleh Allah. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mengisi tahun baru Islam ini, dalam rangka hijrah dan refleksi ini adalah kita awali dari diri kita melakukan sebuah proses islamisasi terhadap diri kita. Sudahkah kita berislam secara benar, mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW, ittiba' ila Rasul, ya? Sudahkah Islam kita sudah benar, Islam yang rahmatan lil alamin, ya? Bukan Islam yang ditambah embel-embel lainnya. Apakah itu Islam jaringan Islam liberal atau Islam lainnya? Tapi kita ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Jangan sampai Islam dikerdilkan, direduksi makna Islam yang mengglobal, kemudian diciutkan, dikedilkan, dibonsai sehingga menjadi Islam yang sangat memiliki makna yang kecil. Tapi Islam yang mendunia, itulah Islam rahmatan lil alamin. Itu harus kita kaji.
Nah, melalui apa kita kaji? Yaitu melalui silaturahim, melalui kajian seperti pada sore hari. Maka gerakan ngaji bareng ini penting sekali. Ya, ngaji bareng ini penting. Ya. Sehingga semangat kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, muslim dan mukmin yang beriman dan bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Itu harus ada dalam diri kita, semangat kita itu, sehingga kita berusaha menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas, muslim yang holistik, muslim yang utuh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, dipanggil orang beriman, baik laki-laki maupun perempuannya. Hai orang beriman, maukah masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh. Ibarat nyemplung ke Sungai Durara itu seluruh, gitu ya, seluruh. Enggak hanya kaki tapi seluruh temenan. Nah, masuk Islam harus seperti itu, harus totalitas. Sehingga paham Islam totalitas itu sekali lagi perlu silaturahim dan ngaji. Baik ngaji dari masjid ke masjid maupun dari rumah ke rumah dan seterusnya. Gerakan itu harus ada, ya. Sehingga semangat kita terhadap Islam semakin mendalam. Sehingga kita meyakini bahwa ajaran Islam ini, agama Islam ini adalah ajaran agama yang hak, bukan hoax, ya. Inna dina inda wal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Bukan ideologi isme-isme lainnya. Apakah itu pluralisme, apakah itu sekularisme, liberalisme, neokomunisme, bahkan Syiaisme, itu sudah di luar ajaran Islam. Maka kita harus yakin terhadap ajaran Islam, yaitu inna dina inda wal Islam. Barang siapa yang mencari-cari agama Islam selain agama Islam yang saya maksud, maka mereka akan ditolak dan mereka akan merugi. Maka berbahagialah ibu-ibu yang sudah beragama Islam, yang sudah turunan. Betul nggak ibu ya? Kita ini beragama Islam turunan. Nah, untuk memperbarui Islamnya, maka perlu sekali lagi, perlu ngaji, perlu ada tajdid, yaitu gerakan pembaruan. Itu banyak ikro dan banyak baca dan baca. Sehingga semangat kita tentang pemahaman Islam yang ada dalam diri kita adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'lam. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang meningginya. Walaupun saat ini musuh-musuh umat Islam, terutama para munafik kafah, munafik tulen, itu bekerja sama dengan kaum liberalisme, ingin mengadu domba, ingin mengocak-ngocak mengobok-obok, apa bahasa Inggris sebenarnya? Memecah belah, ya. Agama yang sudah benar ini ada semacam penyimpangan akidah. Sudah ada keraguan umat Islam terhadap Islam. Ini mulai era 9 tahun atau 7 tahun yang lalu sudah mulai gerakan ini. Ada apa ini? Ya, gerakan yang sistematis. Ya, Islam dicap radikal, Islam dicap intoleran, Islam dicap kekerasan dan sebagainya. Ini kan muncul. Itu kan. Maka semangat kita yang harus dalam diri kita, termasuk anak-anak kita terutama, harus ada semangat isyhadu bi anna muslim. Saksikan kami ini orang muslim, terutama anak-anak kita. Ya, beberapa bulan yang lalu atau yang lalu sempat digegerkan kan di media sosial, ya, di fenomena sosial. Apa yang tidak kenal dengan gerakan yang kemarin ramai itu Citayam. Pernah dengar ya? Apa Citayam ya? Salah satu nama kecamatan ternyata ya, nama daerah. Gerakan Citayam, ya, yang menggunakan fasilitas umum, zebra cross digunakan untuk catwalk, ya, sehingga muncul Citayam Fashion Week, ya. Ternyata di dalamnya, walaupun satu sisi ada positifnya, ya, akhirnya orang-orang yang seperti itu, siapa yang terkenal itu?
Benggi, siapa? Begi. Bonge sama itu. Ya, akhirnya sekarang mau kuliah, mau sekolah kan ya? Mau sekolah lumayan. Tapi di Bali itu ternyata dengan fenomena itu muncul bibit-bibit LGBT. Ya, sangat luar biasa. Anak muda yang usia SMP bahkan SD SMP sampai SMA sudah berani menampakkan wajahnya yang namanya LGBT, bibit-bibit LGBT. Maaf, kalau bahasa Bangil itu bencong ya. Bencong banci. Banci ya. Itu muncul dengan beraninya. Dengan pakaian yang seperti perempuan, sepatunya seperti perempuan ya. Saya pakai hak tinggi apa itu? Ya. Terus diwawancarai dan sebagainya. Ya. Intinya gerakan LGBT ini sesungguhnya adalah semacam puncak gunung es. Itu hanya yang tahu, tapi sebenarnya banyak luar biasa ini. Maka kita harus jaga anak-anak kita jangan sampai tergelincir oleh virus-virus degradasi. Jadi saat ini saya katakan Indonesia ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Indonesia dalam kondisi darurat. Indonesia dalam posisi di persimpangan jalan. Tidak hanya di persimpangan jalan, tapi di tikungan jalan yang tajam. Kalau supirnya nggak cerdas bisa mengelola atau menyupirnya, maka akan terjun ke jurang. Inilah Indonesia, yaitu mengalami krisis multidimensional, darurat narkoba, darurat LGBT, darurat korupsi berjamaah, tidak semakin hari semakin berkurang, tapi semakin meningkat. Ya, dan kemarin sempat viral ya, salah satu pengusaha merampak uang Indonesia. Berapa triliun Ibu? Ada yang tahu? Sekitar 54, ada yang mengatakan 74 triliun dibawa kabur ke Singapura. Ya. Siapa? Orang Arab tidak. Tapi kenapa Arab kok dikadul-kadulkan? Kenapa benci bahasa Arab? Ada apa negara Indonesia ini? Ya. Luar biasa. Krisis misalnya darurat yang luar biasa, ya. Maka tetapi kita sebagai orang Muslim tidak boleh putus asa. Insya Allah harapan itu masih ada, ya. Karena kita punya Al-Quran, kita punya Allah, kita punya Rasul, maka kajian-kajian itu harus kita gerakkan sehingga umat Islam ada kemajuan di dalam beragama Islamnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita lakukan di tengah-tengah Idul Fitri ini. Tantangan dakwah yang begitu masif ini adalah kita melakukan sebuah proses islamisasi terhadap usroh, melakukan proses islamisasi terhadap keluarga kita sendiri. Ya, semangatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya saat ini kita berada di tengah-tengah zaman yang tadi saya katakan penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Kalau keimanan kita tidak dijaga, terutama diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita, maka anak-anak kita itu akan terracuni, akan terintervensi oleh virus-virus ideologi yang menyesatkan itu. Maka semangat kita adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki pemahaman Islam yang benar, menjadi keluarga yang baiti jannati, menjadi keluarga yang sakinah warahmah, yaitu dengan semangat kajian-kajian seperti ini. Dan kajian-kajian seperti inilah yang mampu menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara. Ya, semangat ini harus ada. Kemudian yang berikutnya yang menjadi kalah pentingnya yang harus kita isi di tahun baru ini, semangat tahun baru ini di tengah-tengah zaman penuh fitnah ini adalah tugas kita adalah mendakwakan Islam. Yang pertama tadi itu tidak bernafsi diri kita, keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendakwakan ke tengah-tengah masyarakat. Ini juga penting karena tadi saya katakan tantangan dakwah semakin hari tidak semakin ringan, tapi semakin berat dan semakin complicated. Ya. Kalau dakwah tidak berjalan, dakwah tidak dikelola dengan manajemen yang bagus, dengan manajemen yang rapi,
dengan manajemen yang apik, maka dakwah itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dan inilah fakta yang kita miliki, yang kita rasakan saat ini. Betapa banyak potensi kekuatan kaum muslimin, potensi sumber daya manusianya, potensi ormasnya, potensi organisasinya, potensi masjid, dan potensi jamaah. Ini adalah sesungguhnya potensi yang dahsyat. Tetapi kalau tidak dimanage dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah fakta yang kita rasakan saat ini. Maka ke depan dakwah harus dikelola dengan manajemen yang profesional, tidak amatiran. Dakwah tidak menunggu sisa waktu. Ya. Ngelola masjid ini harus seperti ngelola perusahaan, dengan manajemen perusahaan. Ya. Dengan aturan segala macam, termasuk mengelola organisasi, baik di Muhammadiyah, di Persis, di Arisan, di Aisyah dan Nasional dan seterusnya. Ini harus membutuhkan mujahadah yang serius dengan keseriusan yang sungguh-sungguh. Karena tantangan dakwah yang saya katakan berat, maka organisasi ini harus dikelola dengan manajemen yang profesional. Ya, perlu ada kerjasama di antara ortum-ortumnya. Tidak bisa Aisyah berjalan sendiri, Persis berjalan sendiri, tapi harus ta'awun, harus berkolaborasi untuk merancang dakwah. Minimal Bangil ini dengan kekuatan wanita muslim, wanita Islam, di dalamnya ada Aisyah, ada NA, misalnya ada muslimat, ada wanita Persis, wanita Al-Irsyad dan sebagainya. Ini duduk bersama untuk bikin peta dakwah di kota Bangil ini. Ya, apa tantangan generasi muslimat ke depan ini? Terus kerja bareng. Kelemahan kita masih asik dengan kelompoknya masing-masing. Betul gak itu? Saatnya kita ini bergandengan tangan. Ya, terutama kekuatan ibu-ibu ini luar biasa. Ibu-ibu ini dari segi potensi suara itu secara politik menguntungkan. Maka jangan sampai suara ini tergadaikan atau salah pilih sehingga digunakan untuk kepentingan yang lain. Maka perlu silaturahim di antara tokoh-tokoh. Perlu kerjasama. Ya. Apa yang terjadi ketika dakwah tidak dirudimen, ketika dakwah tidak berjalan, maka yang terjadi adalah fitnah besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Allah firman, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab." Ya, artinya dan takutlah dirimu, maksud kita ini. Dari apa? Dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang berbuat zalim di antara kamu, dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Kalau misalnya di lingkungan ini masuk wilayah Kelurahan Guru Dalem ya? Masuk mana ini? Betul ya? Ini masuk Kelurahan Guru Dalem. Kalau di Kelurahan Guru Dalem ini ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kedoliman di tengah-tengah umatnya, terus umat Islam diam, nggak bersuara, nggak bergerak, baik bergerak melalui kekuasaan, baik bergerak melalui lisan, ya, terus tidak ada gerakan itu. Maka misalnya gerakan itu kedoliman itu masif, terus kita tidak masif di dalam melawan kemungkaran itu, maka akan terjadi musibah besar. Akan terjadi LGBT. Bukan LGBT bermakna sesungguhnya, tapi apa itu? Longsor, gempa bumi dan tsunami. Akan terjadi itu. Dan ini sudah kita lihat bagaimana di Aceh, bagaimana di yang kemarin di Maluku atau Sumatera, yang sempat gempa bumi yang luar biasa itu. Di Palu dan sebagainya. Itu karena kebanyakan kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman, ya. Tidak ada gerakan dakwah yang masif. Sementara maksiatnya masif, terstruktur dan sebagainya. Sementara gerakan dakwah hanya sifatnya temporer, hanya sifatnya sporadis, tidak seimbang. Maka kita akan diuji dengan munculnya bencana. Apakah itu banjir bandang, apakah itu tanah longsor dan sebagainya. Dan yang bisa menyelamatkan itu adalah dakwah. Dan kita ini semua, ibu, baik pengurus Aisyah, pengurus Persis, Al-Irsyad dan seterusnya itu adalah dai-iyah, juru dakwah yang harus memberikan solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan.
Karena tidak mungkin tantangan dakwah yang begitu besar ini hanya dipikul oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai, atau seorang habaib atau apa namanya, tapi harus kerja bareng. Yang namanya amal jamaah, berkolaborasi, berta'awun. Ini penting dakwah. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ketika kita tidak peduli dengan dakwah, maka kata Rasulullah, kita tidak dianggap sebagai umat, sebagai kaumnya. Bahkan nanti tidak akan masuk ke telaga Kautsar. Bahkan tidak minum. Sekali minum akan tidak haus selama-lamanya. Kalau kita tidak peduli terhadap persoalan kaum muslimin. Kalau kita tidak peduli terhadap persoalan keumatan dan kebangsaan. Sebagaimana Rasul bersabda, malam yang tamma biadal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, ya, urusan kaum muslimin, cuek, maka kata Rasulullah SAW, maka mereka bukan kelompokku, bukan golongan kami. Tentu kita sangat kecewa, sangat menyesal kalau kita tidak ikut andil dalam gerakan dakwah ini. Maka jadilah para mujahid, jadi seorang mujahid yang memiliki semangat itu. Nah, semangat dakwah itu terinspirasi, dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Ada yang hafal? Wal takum minkum ummatun yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara sebagian umat untuk apa? Untuk menyeru, untuk mengajak kebajikan. Artinya amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Eranya saat ini dakwanya bukan dakwah fikih bab toharoh. Dalam melihat konstelasi politik, konstelasi dakwah dan tanda dakwah, saat ini yang penting adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jihad fi sabilillah. Sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bukan berarti nggak penting kita membahas masalah fikih toharoh, bab toharoh penting. Tapi saat ini prioritas kita adalah bagaimana memberi semangat, terutama kepada gerakan dakwah, apakah itu Aisyah, Muhammadiyah, NA, Persis, Alisat dan seterusnya. Harus ada semangat untuk menyampaikan dakwah Rabbaniyah, bukan dakwah yang mengajak kepada asabiyah. Ini penting. Saatnya kita tadi bergandingan tangan, sesama aktivis, sesama gerakan dakwah. Karena tantangan dakwah sangat berat dan sangat kompleks itu. Ya. Dan semangat dakwah ini juga dilandasi oleh sabda Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kemaksiatan, kedoliman, terutama kedoliman di bidang politik saat ini, kedoliman di bidang ekonomi, apalagi hukum yang tidak ditegakkan benar-benar di tanah negara yang kita cintai, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan ini fakta. Maka kalau kita melihat seperti itu, maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa yastati fa bi qalbihi wa dzalikal ataful iman. Ini yang menjadi semangat kita, inspirasi kita dalam gerakan dakwah, dalam ormas apapun. Yang penting adalah ahli sunnah wal jamaah. Paham Ibu ya? Yang penting gerakan dakwah kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Yaitu sebuah kelompok atau sebuah pemikiran, baik secara individu maupun secara harakah Islamiyah, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi dan terusnya, sampai mengikuti generasi salafus saleh dan ulama-ulama khair, ulama-ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama apa usul, ulama yang abal-abal, ulama yang dakwahnya bukan kepentingan umat Islam, tapi karena kepentingan kekuasaan. Dakwahnya bukan menyampaikan Islam secara benar, tapi karena kepentingan fulus. Dakwahnya karena pesanan tidak sesuai dengan pesanan Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnahnya, tapi ada kepentingan lainnya.
Tapi yang kita ikuti adalah ulama-ulama khair, ulama-ulama garis lurus. Ya, ini penting. Ya. Maka apabila kau melihat sebuah kemungkaran, maka dia akan berubah. Rasulullah SAW memberikan 3 metode, 3 manhaj untuk menyelesaikan tantangan dakwah ini, untuk menyelesaikan persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan ini, yaitu kedoliman, kemaksiatan dan seterusnya itu harus diselesaikan dengan cara 3. Tanpa 3 itu tidak mungkin kita bisa menyelesaikan. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW dengan biyadi. Apa bu biyadi ini? Tangan, kekuasaan. Maka kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Aisyah, kader Persidisa dan seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah harus melek politik. Sepakat Ibu? Harus melek politik. Ketika orang-orang baik, orang-orang soleh, orang yang paham terhadap persoalan keumatan, persoalan kebangsaan, persoalan yang kita rasakan saat ini, terus kita nggak bergerak, ya, kita tidak berada di istana. Kita tidak berada di parlemen, di eksekutif, di yudikatif, maka tempat-tempat strategis itu akan dikuasai oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang pluralisme, Syiaisme. Apalagi Bangil ini gudangnya Syiaisme. Apalagi kemarin hari Asyura, ya, seakan kita tidak mencintai Ahlul Bait. Kita mencintai Ahlul Bait. Di antara ciri karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu ada mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, dan mencintai para sahabat. Tapi orang Syiah tidak mencintai sahabat. Di antaranya adalah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, dibenci luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, kecuali Sayyidina Ali dan beberapa sahabat, dibenci luar biasa, bahkan dikafir-kafirkan, bahkan dianggap merampok kekuasaan Sayyidina Ali dan itu adalah dendam-dendam politik kemusikalan atau Allah. Ya, maka jangan merasa nyaman di Bangil ini. Ya. Selama masih ada Syiah, gak bakalan akan ketentraman, karena mereka mungkin masih minoritas, tapi kalau udah kuat, bahaya. Maka umat Islam jangan diadu domba, terutama saat ini yang harus bersatu di kota kecil, kota besar ya Bangil ini. Kota Bangil ini ya harus bersatu, terutama Muhammadiyah dan NU harus bersatu, ditambah dengan Persis, Al-Irsyad dan semuanya. Tanpa ada persatuan, mereka akan besar dan akan berbahaya. Dan itu akan berbahaya tidak hanya untuk umat Islam, tapi NKRI pun juga terancam. Ya, maka di sini pentingnya kita bersatu. Itu yang pertama. Ketika kita melihat kemungkaran, kedoliman, kemaksiatan dan seterusnya, maka rubahlah dengan biyadi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya, termasuk masjid ini boleh digunakan untuk kajian-kajian yang bersifat politik Islam, bukan kampanye politik loh ya. Kalau kampanye nggak boleh ya. Misalnya kampanye PKS, kampanye PAN, PKB di sini nggak boleh. Tapi kita bicara tentang ilmu yaitu siasah syariah, yaitu ilmu politik Islam. Ya, pemimpinnya bagaimana yang kita butuhkan, bagaimana cara terpimpin, ya, pemimpinnya bagaimana yang dibutuhkan umat Islam, itu boleh bicara di masjid, termasuk di khutbah Jumat. Kalau boleh saya sarankan, saatnya khutbah Jumat itu bicara politik dan Islam, bicara dakwah dan politik dan dakwah, bicara tentang Islam dan politik, Islam dan kebangsaan, Islam dan negara. Itu saatnya. Jangan sampai kita dibodohi. Oh, nggak boleh bicara politik di masjid, nggak boleh bicara politik di mana-mana. Itu adalah ajaran sisa-sisa Belanda. Sepakat nggak ini? Coba kalau misalnya dulu orang-orang pejuang-pejuang dulu, Pak Nasir, Bu Hamka, Jawa Dahlan, termasuk Hasyim Asy'ari, kalau nggak bicara politik, nggak bicara jihad, Indonesia tanpa merdeka, nggak ada kemerdekaan. Tapi ketika disentuh tentang betapa pentingnya politik, akhirnya muncul revolusi jihad. Siapa yang memutuskan? Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Kenapa Kiai Jawa Dahlan tidak mengeluarkan itu? Karena sudah paham semua, tidak perlu revolusi. Karena Muhammadiyah sudah paham bahwa ini jihad. Ya. Maka digandenglah NU sehingga bersatu sama dia, bersatu dengan tokoh-tokoh umat Islam.
sehingga bergerak, sehingga mampu melawan Belanda. Akhirnya muncullah semangat 10 November di mana Ibu? Di Surabaya, yaitu dengan pekikan siapa itu? Bung Tomo, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan merdeka dulu. Sekarang kan merdeka harga mati itu ya. NKRI harga mati merdeka. Tapi siapa yang korupsi? Orang yang berteriak NKRI harga mati ya. Yang berteriak sering menuduh intoleran, radikal dan sebagainya. Yang korupsi adalah mereka. Sementara yang tidak korupsi ditangkap, dikriminalisasi. Ini fakta ya. Ya, maka kita semua harus cerdas, jangan dibodohi. Itu yang pertama. Kembali ke dakwah tadi, yaitu dengan kekuasaan ini penting. Termasuk ibu-ibu harus melek politik, ya. Karena suara ibu-ibu ini suara yang paling mayoritas, suara yang paling potensial. Jumlahnya lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Gitu-gituan ya. Itu dengan kekuasaan, dengan kekuasaan dakwah itu akan berjalan mulus. Contohnya yang dilakukan oleh Bang Anies. Apa yang terjadi ketika Bang Anies Gubernur DKI Jakarta, ya, terpilih jadi gubernur, langsung dengan surat tanda tangannya bisa menutup apa? Alexis hotel apa itu ya? Pelacuran online, pelacurannya terbesar di Jakarta, ditutup dengan Anies, Bismillah dengan tanda tangan. Itulah manfaatnya kekuasaan kalau dipegang oleh orang soleh, dipegang orang-orang yang ngerti Islam. Ya. Kalau kekuasaan, dakwah tidak dengan kekuasaan, maka hanya sekedar berteriak, hanya demo. Tapi kalau kita ada di istana, ada di parlemen, maka kekuasaan kita akan lebih jos, lebih jitu, lebih mengarah. Ya. Maka kita dukung saudara kita yang masuk di parlemen, yang nanti mendaftarkan diri, harus kita dukung. Ya. Artinya kita gak boleh buta politik, gak boleh melek bola, gak boleh harus melek politik. Ya. Yang kedua adalah kalau tidak mampu dengan kekuasaan, kata Rasulullah SAW, adalah dengan apa? Dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, kekuatan kiai, kekuatan ustadz, kekuatan remaja masjid ya, atau junduh tentara-tentara Allah, para mujahid dakwah harus menyuarakan, terutama saat ini ada di media sosial, di kekuatan apa ini? HP, smartphone. Karena musuh-musuh Allah ini memerangi Islam, yaitu dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan kekuatan media sosial, dengan kekuatan IT. Maka kekuatan media sosial harus diisi oleh anak-anak muda, harus tampil. Termasuk dakwah pada hari ini melalui streaming, masuk Facebook, masuk WA, macam-macam, harus disiarkan terus. Sehingga ada pencerahan, sehingga ada tajdid, ada pembaruan pemikiran Islam yang betul-betul dibutuhkan saat ini. Maka anak-anak kita itu harus menguasai ini. Tetapi jangan sampai anak kita dikuasai oleh ini, Pak Ibu. Karena dengan inilah ada dua hal yang positif, ada dua hal yang memiliki makna di sini. Ada unsur positif, ada unsur negatifnya kekuatan media sosial ini. Maka anak-anak kita harus menguasai media sosial untuk apa? Untuk bikin konten meme-meme di media sosial. Harus kita isi dengan dakwah, walaupun di grup-grup. Ya, manfaatkan di grup itu untuk senantiasa berdakwah. Ya sekali-kali kita guyon, tapi sekali-kali kita serius. Gak boleh serius terus gitu ya. Stres ya. Ya tetap guyone, kapan serius kapan enggak. Ya kita harus bisa itu. Tapi terutama anak kita jangan sampai diremot oleh ini. Karena sekarang anak-anak kita, tantang orang tua kita mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang generasi militan, generasi Qurani, generasi Rabbani. Sekarang ini gampang apa susah? Susah, berat. Anak kita sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan ini. Mau tidur ingat HP, mau bangun tidur juga ingat, yang dicari HP-nya, yang dicari cas-casnya, ya. Sambil rebutan, ya misalnya, ya. Terutama sholat subuh, ya. Betapa beratnya sekarang mendidik anak di era milenial ini, di era digital. Berat, betul nggak Ibu? Berat. Maka orang tua perlu kerjasama dengan suami istri perlu kerjasama. Bikin komitmen di rumah tangga itu.
Apa yang boleh ditonton televisi? Berapa jam kita harus megang ini? Kalau ibu-ibu diberi kekayaan, kalau memiliki di rumah ada internetnya, maka internetnya itu jangan sampai di dalam kamar, lebih baik di atau televisi di ruangan terbuka. Ibu-ibu jangan bangga ketika anak-anak kita berjam-jam di kamar, ya ternyata mereka berselancar, berselancar. Wow, bisa melihat apa yang tidak ada di sini, lengkap. Mulai program macam-macam. Apalagi saat ini tugas-tugas sekolah biasanya mengakses ke internet. Kalau ibu nggak punya internet di rumah, maka ke mana? Ke warnet. Kalau tidak didampingi, maka mereka akan mengklik, akan keluar macam-macam iklan, macam-macam gak keluar. Ya, apalagi ibu yang memiliki anak yang masih kecil misalnya, maka harus berjejak karena kita. Karena anak itu adalah aset kita, anak kita itu adalah investasi agar kita, maka harus dijaga. Maka perlu kerjasama suami istri, membangun komitmen bersama dengan anaknya. Apa yang ditonton, apa yang tidak, ya. Apalagi sekarang ini acara televisi juga acara yang baik-baik, ya. Dan biasanya acara televisi itu ketika acara Ramadan biasanya, ya, itu kalau menjelang apa itu berbuka, acaranya luar biasa. Apa PKB itu, ya. Termasuk acara mau sahur, itu pun juga ada acara dan menarik semua, betul gak Ibu? Ya, sampai sinetron pun yang cukup fenomenal, apa itu? Ikatan Cinta, ya, apa itu? Sampai ibu muda tuh hafal semua itu. Siapa yang nggak kenal dengan Mas Al, Mbak Andin dan seterusnya. Siapa sih judes itu? Elsa, ya, semua ibu hampir hafal. Orang mana sih orang terkenal? Layangan putus, apa itu ya? Orang mana nekat kawin, anak muda-muda saya sampai hafal itu. Ini betapa dahsyatnya kekuatan media sosial melalui televisi dan sebagainya. Kalau kita tidak menjaga anak-anak kita, maka anak kita akan diremot anak kita, akan mengikuti arus itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh anti terhadap teknologi. Karena ini sebuah kebutuhan, ya, ini kebutuhan. Sekarang laporan apapun melalui ini. Tapi kita harus cerdas untuk bagaimana memilih itu. Dan yang terakhir, apabila kamu tidak mampu dengan kekuasaan, kemudian dengan lisan nggak mampu, maka yang terakhir adalah dengan doa, dengan hati, minimal mengingkari atas kemaksiatan, kemungkaran itu, dan kita mendoakan. Dan yang paling terakhir adalah firman Allah. Kalau kita bicara tentang dakwah dan jihad, saya bilang dalam konteks saat ini adalah firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairum lakum ta'lamun. Yang artinya hai orang beriman. Kita dipanggil yang beriman semuanya. Yang aktivis, yang pengurus dan semuanya dipanggil hai orang beriman. Maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu transaksi, suatu muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ternyata tijarnya, perdagangannya ini bukan perdagangan di mana ekonomi, baik makro maupun mikro, yang sifatnya mencari profit oriented, mencari keuntungan duniawi, mencari fulus, mencari real, mencari duit dan seterusnya. Tapi bukan itu. Tapi hendaklah dalam menghadapi situasi zaman ini, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Ada tauhid di sini, ada akidah di sini, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat. Ada keimanan di sini. Hendaklah kalian beriman kepada Allah. Yang berikutnya adalah dan hendaklah kalian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi selain Rasulullah SAW. Itu Rasul akhir zaman. Berarti kita meyakini akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu al-Islam, yaitu agama yang mengatur segala aspek kehidupan kebutuhan umat Islam. Artinya Islam hadir adalah sebagai solusi atas persoalan diri kita,
solusi atas persoalan rumah tangga kita, solusi atas persoalan organisasi kita, pekerjaan kita, bangsa dan negara, bahkan dunia. Islam menjadi solusi. Karena Islam adalah ajaran yang universal, agama yang rahmatan alamin, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk Islam mengatur bagaimana cara kita berumah tangga, bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita masuk WC pun diatur oleh Islam. Nah, urusan privat, sangat privasi pun diatur oleh Islam. Apalagi ngatur negara, ngatur negara ini. Islam sudah lengkap. Ya, Islam sudah lengkap. Dan yang terakhir adalah dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Yaitu dengan apa? Dengan jihad bermakna dengan kekuatan jiwa kita, ya, mengorbankan untuk kepentingan Islam. Apa yang kau berikan untuk Islam? Ya, apa yang kita berikan untuk organisasi kita? Bukan kita minta kepada organisasi, bukan minta kepada Islam, tapi apa yang kita berikan untuk negara, untuk Islam dan seterusnya. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta. Jihadnya total, jiwa dan harta. Maka ke depan organisasi kita, baik Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah, Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Salafi, Wahabi, ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk Nahdien. Ini harus dikelola lagi, dikelola secara profesional, berkolaborasi sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga sabda firman Allah akan terrealisasi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunakum. Kan bunyinya surat As-Saff 4 itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman. Termasuk kita semua yang beriman ini. Dalam barisan seakan seperti barisan yang teratur, tersusun kokoh. Berarti apa? Manajemen. Ilmu manajemen. Bagaimana kita mengelola organisasi kita, mengelola masjid, mengelola jamaah, mengelola apapun harus dengan profesional, dengan bagus, dengan api. Ya, baru Allah akan berikan kemenangan. Intan surwaha yang surgum, baisabit agama. Pada siapa yang menolong agama Allah dengan barisan yang kuat ini, yang rapi, yang bagus, yang bersoft-soft, ya, dengan manajemen yang bagus, dengan imam yang bagus, maka pasti Allah akan menolong. Syaratnya harus dengan profesional, dengan manajemen langit, yaitu mencari ridho Allah dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada dialognya. Oh, monggo. Masih ada. Kami persilakan. Barangkali ada yang perlu digugat atau ditanyakan, ada yang menambah, kami persilakan. Ini forum bebas gitu ya. Iya, monggo. Yang sekarang fenomena yang terjadi di Kota Bangil, karena Bangil ini adalah Syiah terbesar. Bagaimana kita selaku orang tua, terutama ibu, dan Syiah ini sudah masuk ke lini-lini semua. Saat ini yang terjadi adalah anak-anak kita yang berada di bangku-bangku sekolah. Jadi Syiah ini melakukan gerakannya seperti misionaris. Jadi mencari anak-anak kaum ini untuk dijadikan istri dan dimasukkan serta keluarganya. Nah, kalau menghadapi seperti ini, Ustaz, kita sebagai orang tua apa yang harus dilakukan? Baik. Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa, pertanyaan sangat berat ini ya. Dan ini memang kita hadapi. Jadi gerakan Syiah saat ini itu sudah masif, sudah terang-terangan, sama seperti gerakan kristenisasi. Dan ini tidak hanya di Bandung, di Malang pun sekarang menjadi kekuatan yang luar biasa juga. Terutama di sekolahnya namanya Al-Kautsar. Itu basisnya Syiah. Ya. Syiah ini kalau dalam kondisi minoritasnya cerdas. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Ida tadi. Jadi Syiah itu sekarang sudah masuk di seluruh kehidupan umat manusia. Sudah masuk istana, masuk di parlemen, masuk di eksekutif, masuk di lembaga-lembaga pendidikan.
bahkan masuk di ormas, dan bahkan tidak tanggung-tanggung sudah ada gerakan untuk menikahi orang Sunni, ya, akhirnya menjadi orang Syiah, dan di Malang terjadi. Ya, tidak hanya itu, gerakannya tadi saya katakan sama dengan kristenisasi, dengan fulus orang diumrohkan, yang miskin dikasih uang, yang janda dikasih rumah, termasuk pemberian sembako dan sebagainya, itu persis seperti gerakan kristenisasi. Bagaimana menghadapi itu? Tidak ada kata lain. Yang pertama harus kita jaga keimanan akidah kita, yang namanya kuwatul akidah untuk diri kita, keluarga kita, ada suami, ada istri, ada anak, termasuk remaja masjid. Harus didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan masjid taklim. Harus ada ngaji tadi. Semangat ngaji itu harus jangan sampai berhenti. Dikader anak kita kembali untuk melakukan sebuah revitalisasi akidah Islam. Itu yang pertama, harus jaga akidah kita. Yang kedua adalah perlu adanya ta'awun, kerjasama, amal jama'i. Umat Islam harus bersatu dan bersatu. Tanpa ada persatuan, nonsen, Islam akan dimenangkan. Karena Syiah La'natullah Allah ini organisasi yang militan, sama seperti PKI, militan. Dari anggaran dananya ada, ikatan emisional akidah Syiahnya kuat dengan konsep takiyahnya yang luar biasa itu. Harus dilawan dengan kekuatan militan juga. Nah, sayangnya Ahlussunnah wal Jamaah ini bersatunya masih lemah. Masih ada egosentris, masih ada ta'assub hizbiyah, masih ada semangat kelompoknya, semangat hizbiyahnya masih ada. Ya, terjangkit penyakit yang disebut dengan ta'assub hizbiyah, fanatik kelompok. Ini harus kita hilangkan. Saatnya kita ini bicara persatuan dan persatuan, bukan bicara khilafiyah, bukan bicara furu'iyah. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah itu memang ada furu'iyah, ada masalah khilafiyah, dan itu sampai yaumul qiyamah tetap ada. Yang penting kita adalah tasamu, saling menghormati, saling menghargai, ya. Enggak boleh saling menyalahkan, menjustifikasi kelompok yang paling benar, kamu yang menginjunan, tidak boleh. Tapi kita bersatu. Ya, lupakan itu perbedaan. Yang penting kita mencari persamaan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana memendung Syiaisme ini, yaitu dengan bersatu. Ulama-ulama kita harus bersilaturahim kepada kekuasaan, ya, kepada Pak Lurah, diberitahu Syiah itu begini, diberitahu kepada Pak Camat, kepada kalau di Bali apa? Kapolres ya, Kapolresta apa? Kapolsek, sorry. Di Bali ada Kapolsek, sampaikan ke kepolisian bahwa gerakan Syiah sesungguhnya adalah ini dengan data, bukan dengan hoax, dengan data. Kita rangkul mulai RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Kapolres, ya, Kapolsek, Dandan Ramil dan sebagainya. Kalau Syiah ini semakin masif dan semakin banyak jamaahnya, ini tidak membahayakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi membahayakan NKRI. Dan ini saya katakan ini bukan provokator ya. Ini memang fakta. Bahaya. Dan kami tahu gerakan itu. Karena kami dulu lahir di Bangil, di Ledok. Ketika saya SMA, saya kelas 2, saya sempat ngaji di Yapi. Bahkan saya sempat dituduh Syiah sama teman-teman Persis. Padahal saya ingin tahu apa Syiah itu. Langsung ke kiainya yang namanya Ustaz Husain Al-Habsyi. Bahkan saya SMP pernah ngaji subuh di Masjid Jamek. Yang ngisi sih waktu itu masih belum Syiah. Saya SMP dulu itu ngaji subuh di Jamek. Mungkin meledak atau ijen, mungkin loh ya. Saya ngaji subuh di Jamek, yang ngaji itu Ustaz Husain Al-Habsyi, masih Masumi, masih berangkulan dan Ustaz Muhammad Babduwo. Ada yang kenal Ustaz Babduwo? Itu guru saya, bos saya, karena saya kerja di Ustaz Muhammad Babduwo selama 3 tahun di Malang. Saya dulu ketua remaja Masjid Manarul Islam. Ustaz Muhammad Babduwo adalah ketua yayasannya. Begitu saya keluar SMA ditawarin, Nas, kamu antum kuliah apa kerja? Kerja Ustaz. Besoknya saya dengan Pak Ridwan, dirahmati Allah, diampuni dosanya, sama Pak Ridwan. Langsung saya kerja di Malang, di PT Lembah Mertua Biru, ya di Singali itu. Itu dulu sama Husain Al-Habsyi itu teman seakrab seperjuangan di Masumi. Begitu Ustaz Muhammad Babduwo ke Saudi, ini ke Iran.
pulang membawa ajaran Syiah. Di situ akhirnya perang. Dan pertama kali di Malang saya masih mengantarkan Ustaz Muhammad Ba'duwo, itu pengajian pertama kali di Masjid An-Nur Jagalan. Si elek masih Hadromi. Saya mengantarkan dengan supirnya, saya masih ingat namanya Bang Soleh, masih ada supirnya. Saya Bang Soleh, saya Muhammad. Itu pengajian tentang gerakan Syiah. Apakah gerakan Syiah itu? Yang ngisi adalah Ustaz Muhammad Ba'duwo. Di Malang, akhirnya keliling sampai ke Masjid Al-Falah, Surabaya. Akhirnya disitulah perang antara Syiah dan Sunni. Dan selamanya tidak akan ketemu. Walaupun kita dialog, walaupun kita diskusi, atau satu orang nggak ketemu, mau beda akidah. Jadi Syiah itu perbedaannya bukan khilafiyah, bukan furiyah, tapi perbedaannya adalah akidah. Salah besar kalau mengatakan Syiah itu bedaannya adalah mazhab. Itu mazhab Syiah, ini mazhab Sunni. Enggak, tapi itu perbedaannya akidah. Maka tidak akan ketemu sampai yaumul qiyamah. Maka kebencian Syiah terhadap Sunni luar biasa. Ya, jadi caranya adalah kita tanamkan pada diri kita bahwa kita akan memahami Islam secara benar dan akidah. Kedua adalah umat Islam bersatu, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengadakan pendekatan dengan kekuasaan, mulai dari RT, RW, kelurahan, Pak Camat, kepolisian, Dandim, diajak bersilaturahim. Iki lho si ajaran sesungguhnya. Kalau mereka api itu adalah takiyah, tahu takiyah itu? Itu kan? Saya kira itu barangkali ada yang menambah.